Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Apoteker Chen mengerutkan kening, lalu memandang Chen Ping dan berkata, "Apa maksudmu? Menurutmu apakah aku salah melihatnya?" Tanda tanya. Petik 2. Wajah apoteker Chen menjadi sangat jelek. Jangan bicara omong kosong. Chen Yaoshi tidak sebaik Yao Zun, tapi dia masih hebat dalam keterampilan medis. Kita semua melihat Tuan Miao terluka oleh burung 5 warna itu. Bagaimana mungkin itu tidak disebabkan oleh keterkejutannya? Si Kong Zhen berkata pada Chen Ping. Ada apa denganmu? Apakah kamu juga seorang apoteker? Kalau kamu bukan apoteker, jangan menyela. Dia seorang apoteker. Dia masih sangat muda dan memiliki banyak kemampuan. Beraninya dia mempertanyakan apoteker Chen. Semua orang sangat tidak puas dengan Chen Ping. Meskipun Anda menyelamatkan Tuan Miao dan kembali, Anda tidak dapat menghentikan apoteker Chen untuk merawatnya. Tidak bisakah apoteker Chen mengetahui apakah itu disebabkan oleh cedera kejut? Kai Hongwei juga sangat tidak puas dengan halangan Chen Ping. Paman Kai, Tuan Chen juga seorang apoteker, dan dia adalah seorang apoteker senior. Bahkan ahli pengobatan dari kota Huanglan bersedia untuk sujud kepada Tuan Chen ketika dia bertemu dengannya. Ji Yun berkata cepat, "Nak, apakah kamu sedang membual? Bagaimana mungkin ahli pengobatan kota Huanglan menyerah kepada seorang anak laki-laki?" Kemudian apoteker Chen sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. "Aku mengingatkanmu, tubuh Miao tua ini tidak terluka karena syok. Jika kamu memberinya ramuan ini, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkannya, bahkan akan membunuhnya." Chen Ping mengabaikan ejekan dan ketidakpercayaan orang lain dan berkata kepada apoteker Chen dengan ekspresi serius. "Nak, jika kamu ingin memamerkan keahlianmu, aku tidak peduli kemana kamu pergi. Tetapi jika kamu mempertanyakan keterampilan medisku, aku tidak akan menyetujuinya. Jika Miao Lao meminum ramuanku dan terjadi kesalahan, tentu saja aku akan bertanggung jawab." Dengan begitu banyak orang yang menonton, aku, Tuan Chen, menepati janjiku. Apoteker Chen berkata dengan marah. "Ada apa denganmu? Itu mempengaruhi pengobatan kakekku. Bisakah kamu membelinya?" Ketika Miao Miao melihat Chen Ping menghalangi pengobatan, dia berteriak pada Chen Ping dengan marah. Chen Ping melihat sikap Miao Miao dan tidak berkata apa-apa lagi, malah mundur 2 langkah lalu menatap Fei Miao. "Burung-burung di luar perahu. Dr. Chen, tolong selamatkan kakekku secepatnya," kata Miao Bi kepada ahli pestisida. Apoteker Chen memasukkan 2 jenis ramuan ke dalam mulut Tuan Miao. Ketika ramuan itu meleleh, Tuan Miao perlahan membuka matanya, dan nafas di tubuhnya perlahan pulih. "Kakek, kakek." Miao Shen sangat senang melihat Tuan Miao bangun. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga sangat senang dan memuji apoteker Chen satu demi satu. Apoteker Chen tampak bangga dan memandang Chen Ping dengan mengejek. Melihat Miao Lao bangun, Ji Yun dan Huo Feng juga sedikit aneh. Sekarang Chen Ping mengatakan bahwa Lao tidak hanya akan meminum ramuan itu, dia tidak akan sembuh, tetapi hidupnya akan dalam bahaya, tetapi sekarang Lao Miao telah bangun dengan baik. "Tuan Chen, Tuan Miao sudah bangun." Ji Yun mengingatkan Chen Ping dengan suara rendah. "Aku tahu." Chen Ping tidak tampak terkejut, masih mengamati burung-burung di luar. Pada saat ini, Tuan Miao mengangkat tinjunya ke arah apoteker Chen dan berkata, "Apoteker Chen, terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Saya tidak akan pernah melupakannya." Miao Lao sangat sopan. Sebagai seorang apoteker, Anda harus memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, apalagi kita harus bergantung padanya nanti. "Di mana Tuan Miao?" Apoteker Chen berkata sambil tersenyum tipis. Jelas tuannya yang mengambil risiko untuk menyelamatkan orang tua itu, tapi sekarang orang lain telah menyelamatkannya." Huo Feng mendengus, sangat tidak puas. Jika Chen Ping tidak mengambil risiko dan menyeret Tuan Miao kembali ke pesawat, Tuan Miao pasti sudah menjadi tumpukan tulang sekarang. "Mengerti."
Kata-kata Huo Feng sepertinya didengar oleh Tuan Miao yang berjalan mendekat. Adik, terima kasih telah membantuku di saat kritis ini. Kalau tidak, aku pasti sudah dibunuh oleh pria itu sejak lama. 5 warna burungnya hilang. Tuan Miao berkata kepada Chen Ping dengan wajah bersyukur. Ketika Chen Ping menyelamatkannya, Tuan Miao masih tidak sadarkan diri, jadi dia tahu bahwa Chen Ping lah yang menyelamatkannya. Miao Lao, kamu sopan sekali. Aku hanya meminta bantuan. Chen Ping tersenyum ringan dan kemudian bertanya, Miao Lao. Aku penasaran bagaimana perasaanmu bersyukur pada tubuhmu saat ini. Lalu, saya merasa cukup baik. Tuan Miao tidak mengerti apa maksud Chen Ping. Miao Lao, apakah kamu berkelahi dengan seseorang beberapa waktu lalu dan terluka? Chen Ping bertanya. Tuan Miao tertegun dan menatap Chen Ping dengan keraguan di matanya, tetapi dia tidak berbicara. Namun, Miao merasa tidak puas dan berkata, apa katamu? Bagaimana kakekku bisa terluka? Lagi pula, dia tidak bertengkar dengan siapapun beberapa waktu lalu. Jangan bicara membabi buta. Chen Ping mengabaikan Miao, tetapi menatap Tuan Miao, seolah menunggu jawaban Tuan Miao. Setelah beberapa saat, Tuan Miao berkata, bagaimana kamu tahu? Ada yin di tubuhmu. Roh jahat, hal ini jelas disebabkan karena dilukai oleh setan dan tertinggal di dalam tubuh saat bertarung dengan setan. Intern. Petik 2. Hanya saja kamu selama ini mengandalkan aura di tubuhmu untuk menekan roh jahat ini, jadi tidak ada yang bisa membedakannya. Nyatanya, aku juga tidak menyadarinya. Tetapi setelah kamu terluka dan disetrum oleh burung 5 warna itu, roh jahat di tubuhmu tidak dapat ditekan. Pecah, makanya pingsan. Kalau hanya cedera kejut biasa, tidak akan terlalu serius. Sekarang setelah kamu meminum ramuan tersebut, meskipun kamu merasa tidak ada masalah, qi yang matang yin di tubuhmu tidak ada. Jika tidak dihilangkan, dalam waktu 1 jam, meridian tubuh Anda akan runtuh, dan bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Petik 2. Chen Ping berkata dengan tenang. Kata-kata Chen Ping langsung membuat semua orang tercengang. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar bahwa Tuan Miao telah bertarung melawan setan, apalagi Tuan Miao telah dilukai oleh setan. Anda harus tahu bahwa Tuan Miao selalu hidup dalam pengasingan, tetapi semua orang tahu kekuatannya, dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Sekarang Chen Ping benar-benar mengatakan di depan umum bahwa Tuan Miao tidak dapat mengalahkan iblis dan dilukai oleh iblis. Hal ini membuat Tuan Miao sangat malu. Menyelamatkan muka. Kamu sangat mirip anjing sehingga kamu tidak bisa memuntahkan gading, sehingga meridianmu rusak. Sulit bagi para dewa untuk menyelamatkanmu. Kakekku sekarang. Ini berjalan dengan baik. Miao sangat marah dan berteriak pada Chen Ping. Kai Hongwei juga tampak tidak senang. Chen Ping, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengutuk Tuan Miao? Itu keterlaluan. Anda harus tahu bahwa di tim mereka, Tuan Miao adalah yang terkuat. Tulang punggung pasangan ini adalah Tuan Miao. Jika mereka menghadapi bahaya, mereka harus mengandalkan Tuan Miao untuk menyelamatkan mereka. Tapi sekarang Chen Ping benar-benar mengatakan ini. Bukankah ini sama saja dengan merampok tulang punggung tim ini? Adikku, aku akui kamu punya beberapa kemampuan, kalau tidak kamu tidak akan berani keluar dari pesawat dan menghadapi kawanan burung, tapi jangan terlalu percaya diri, tubuhku tidak terluka, dan aku belum pernah bertarung dengan iblis, bahkan lebih kecil kemungkinannya aku akan terluka oleh iblis. Petik 2. Tuan Miao juga terlihat sedikit tidak senang. Bagaimanapun, Chen Ping membeberkan kekurangannya di depan umum, yang membuatnya terlihat jelek. Ini akan menurunkan prestisenya di mata semua orang. Chen Ping ingin membujuknya, tetapi Tuan Miao berbalik dan pergi. Dan Miao Shen melambaikan tangannya, memegang belati hitam murni di tangannya, bilahnya mengarah langsung ke Chen Ping dan berkata, "Nak, tutup mulutmu yang bau, jika kamu berani mengutuk kakekku, aku akan membunuhmu." Melihat ini, Chen Ping tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika bukan karena Tuan Miao cukup jorok orang,
Chen Ping tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Sekarang Tuan Miao jelas tidak ingin memperlihatkan lukanya. Chen Ping tidak akan berkata apa-apa lagi. Tapi sekarang kapal terbang itu dikelilingi oleh sekelompok kuda 5 warna, dan tidak ada cara untuk bergerak maju. Jika tidak ada cara untuk melenyapkan burung 5 warna ini atau mengalihkannya. Jika demikian, maka mereka akan terjebak di sini selamanya. Semuanya, burung 5 warna itu selalu berada di luar pesawat sekarang. Kita tidak bisa bergerak maju. Aku ingin tahu apakah semua orang punya. Ada cara untuk memancing burung berwarna-warni ini pergi. Petik 2. Kai Hongwei bertanya dengan keras kepada semua orang. Sekarang bahkan Tuan Miao tidak dapat menangani burung-burung ini ketika dia keluar. Sekarang kami hanya dapat mengumpulkan pendapat semua orang untuk melihat apakah ada cara lain yang baik. Kamu membantu. Saat ini, Chen Ping berkata. Apakah kamu pergi? Kai Hongwei sedikit terkejut dengan kekuatanmu. Jika kamu keluar, kamu akan mati. Kamu tahu, bahkan Tuan Miao tidak dapat menahan serangan kawanan burung ini. Aku punya caraku sendiri. Meskipun aku tidak bisa memusnahkan semua burung gagak 5 warna ini, aku bisa membunuh mereka. Menuntun pergi, kata Chen Ping. Wah, kamu hanyalah seorang biksu Fusion Realm. Bisakah kamu memikat sekawanan burung 5 warna? Ini bukan lelucon. Apakah kamu tertawa? Si Kong Zhen tidak percaya bahwa Chen Ping memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimana kalau kamu keluar dan mencoba? Chen Ping memandang Si Kong dan bertanya. Ketika Si Kong Zhen mendengar ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Saya tidak memiliki berlian, dan saya tidak melakukan pekerjaan porselen. Saya tahu diri saya sendiri. Chen Ping melirik Si Kong Zhen dan mengabaikannya. Dia, orang ini terlihat sopan, tapi dia adalah pengecut. Ji Yun, segera setelah aku memancing burung 5 warna itu pergi, kamu dapat mengendalikan pesawat itu dan terbang menjauh dari sini. Chen Ping berkata pada Ji Yun. Tuan Chen, apa yang harus Anda lakukan? Ji Yun bertanya. Aku punya cara untuk mengejar ketinggalan, jangan khawatir. Chen Ping menepuk bahu Li Yun, lalu melirik ke arah Huo, lalu melompat keluar. Setelah Chen Ping melompat keluar dari pesawat, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan dengan berkah elemen logam, lapisan sisik emas di tubuh Chen Ping menjadi lebih mempesona. Melihat Chen Ping mengenakan baju besi bersisik emas, semua orang tercengang. Harta macam apa ini? Seharusnya itu baju besi harta karun atau semacamnya. Itu luar biasa. Bukankah ini benda kuno? Anak ini terlihat muda, bagaimana dia bisa memiliki harta karun sebanyak itu? Semua orang sangat bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa memiliki baju besi yang begitu berharga seperti tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Saat tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan Chen Ping diaktifkan, ribuan burung 5 warna berkerumun, dan seluruh area tertutupi dalam warna hitam. Chen Ping dikepung. Segera, sosok Chen Ping menghilang dan langsung ditutupi oleh burung-burung. Melihat pemandangan ini, baik Li Yun dan Huo Feng sangat gugup. Tapi Chen Ping sangat tenang saat ini, tubuhnya terus memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian dia dengan cepat menjauh dari pesawat itu. Terbang kemana-mana. Karena perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, burung 5 warna itu mematuk Chen Ping dan tidak dapat melukai Chen Ping. Menyakitkan. Segera, semua burung berwarna-warni tertarik oleh Chen Ping, dan Ji Yun mengendalikan pesawat itu untuk segera pergi. Setelah melihat pesawat itu meninggalkan area ini, mata Chen Ping berkobar-kobar, dan kemudian tubuhnya mulai melayang. Pembakaran. Api yang berkobar menyala dan guntur serta kilat menyambar di mana-mana. Burung 5 warna yang dekat dengan Chen Ping semuanya terbunuh oleh api atau petir. Alasan mengapa Chen Ping berani keluar dari pesawat adalah karena setelah diamati, ia menemukan bahwa senjata tajam burung 5 warna ini adalah cakar dan paruhnya. Chen Ping sendiri memiliki tubuh fisik yang kuat,
ditambah dengan berkah dari seorang tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan asal muasal unsur logam, jadi menurutnya serangan burung 5 warna itu tidak akan menyakitinya sama sekali. Benar saja, burung-burung berwarna-warni itu mengelilingi Chen Ping, tetapi mereka tidak dapat melukai Chen Ping, malah mereka dibombardir oleh api, guntur, dan kilat di Chen Ping, menyebabkan banyak korban jiwa. Akhirnya, Chen Ping keluar dari pengepungan burung berwarna-warni dan menuju pesawat itu. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari pesawat, dan kemudian berubah menjadi burung phoenix besar, melambaikan sayapnya. Ini adalah burung phoenix api yang datang untuk menjemput Chen Ping. Jika Chen Ping diizinkan mengejar pesawat itu di tengah udara, saya khawatir itu akan menghabiskan banyak uang. Kekuatan fisik berkurang. Phoenix api itu berbeda, selama dia kembali ke tubuh aslinya, dia bisa langsung terbang di udara.